Kakak, Om, Tante, Opa, Oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pastor di malam hari ini. Di minggu malam ini kita akan lanjutkan, kita akan akhiri tadarusan Alkitab kita, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, pasal keempat. Hari ini kita akan ngebahas pasal keempat, dan berarti selesailah surat Kolose, sehingga di minggu depan kita coba mulai dengan kitab yang baru di perjanjian baru. Jadi hanya tinggal beberapa kitab saja yang belum kita tadarusin ya di perjanjian baru. Berarti mungkin sekitar Februari atau Maret di 2022 kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, ya kita sudah selesai perjanjian baru secara utuh semuanya ya. Jadi kita tinggal melanjutkan lagi di perjanjian lama ya. Kita akan nanti terus saudara ya, saya akan mengajak saudara sampai paling nggak full 66 kitab di perjanjian lama dan baru kita baca ya, kita sharingin ya. Oke, sebelum kita mulai kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh ada dalam program Deep Talk with Pastor, dan beracarlah kepada kami, berikan kami hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga kami semua bisa menutup minggu ini dengan luar biasa, dapat berkat yang luar biasa dari tadarusan Alkitab kami. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
Ya, kita akan mulai bahas malam hari ini. Saya berharap Bapak Ibu juga sudah siapkan Alkitab saudara masing-masing. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang keempat, pasal terakhir ya. Kita akan baca bersama-sama 3:1 ya. Ya. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ya, ini menarik ya. Kita diingatkan oleh Paulus lewat suratnya kepada jemaat Kolose bahwa kita yang punya anak buah, kita yang punya member di bawah kita, anggota di bawah kita, meskipun kita tuan, kita diingatkan oleh Paulus bahwa kita juga punya tuan di surga. Ya, kita diingatkan bahwa kita ini doulos, hambanya Tuhan. Jadi apapun posisi kita, jabatan kita di dunia ini, ya kita punya tuan, ya punya kurios di surga, dan kita adalah doulosnya. Jadi tuan kayak apapun di bumi ini ya kita masih punya tuan. Jadi bertindaklah dengan bijaksana, itulah yang yang diingatkan oleh Paulus lewat terjemahan Indonesia, berlakulah adil dan jujur terhadap orang-orang yang ada di bawah kita. Ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi terus bertekun dalam doa, terus berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jadi berdoa, mengucap syukur itu memang tipikal orang percaya. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, jadi kita diminta juga untuk dengan hikmat ya, hidup bersama dengan orang-orang yang di luar, berdamai dengan siapa saja. Ya. Pergunakan waktu yang ada. Dalam tadarusan beberapa malam yang lalu, sebagai warga negara Republik Indonesia, kita ditempatkan Tuhan, diizinkan Tuhan lahir di tanah air tercinta ini, ya kita harus bisa bergaul dengan siapa saja. Faktanya kita ini adalah minoritas, ya kita berarti harus bisa beradaptasi dengan keadaan itu. Ya. Kalau kita misal ditekan oleh yang mayoritas, dikafir-kafirkan, ya jangan balas juga yang jahat dengan yang jahat dong. Jadi kalau kita sama aja, kita tetap membatasi diri, membentengi diri kita tidak bergaul dengan orang yang semakin banyak di luar sana beda dengan kita, ya kalau kita akhirnya dicap sebagai orang yang eksklusif, orang yang sombong, ya mau gimana? Ya. Nah, jadi kita harus bergaul, gereja harus bergaul, ya gereja harus jadi terang, jadi garam, ya ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kata-kata kita ya harus dengan kasih, ya nggak boleh dengan hambar, ya sehingga kita karena kita harus memberi jawab kepada setiap orang, memberi jawab kepada setiap orang, ya kita harus adalah jawaban, ya kita harus bisa memberi jawaban, ya makanya kalau kita membaca orang-orang Kristen tuh harus orang-orang yang berpengetahuan, memang orang-orang yang berhikmat, memang ya. Jadi ditanya apa saja kita bisa menjawab. Orang Kristen tuh akhirnya harus cerdik seperti ular, kata Alkitab juga, sehingga kita bisa beradaptasi menghadapi apapun juga, ya. Jadi pembelajaran ini yang ditekankan Paulus pada surat yang terakhir, ya, di dalam kepada jemaat yang di Kolose ini. Jadi pergunakan waktu yang baik, ya, bergaul dengan semua orang, ya, harus dengan kasih, ya, jangan flat, jangan hambar, ya, harus antusias dalam mengerjakan apapun juga, ya. Dan ini tugas kita sebagai orang percaya, ya. Lalu perikop berikutnya penutup dan salam ayat 7. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus. Kembali nama baru di sini disebut Tikhikus, ya. Saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Jadi emang dengan kita membaca surat-surat Paulus ini, kita akhirnya mengerti bahwa memang Paulus itu tidak punya super team, dalam artian dia bisa melayani Tuhan dengan siapa saja. Terbukti nama-nama yang disebutkan, nama-nama yang cukup banyak. Ada yang beberapa kali disebutkan, Timotius misalnya disebutkan beberapa kali gitu ya. Tapi tidak selalu Timotius ada di situ, ya. Seperti nama Tikhikus di sini itu muncul. Artinya memang Paulus itu ya open, ya, terbuka dengan siapa saja. Nah, ini yang pembelajaran juga buat kita bahwa
Jangan kita hanya mau bergaul dengan yang satu seragam dengan kita saja, yang satu jaket dengan kita saja, yang satu doktrin dengan kita saja, ya. Kita boleh berbeda doktrin, berbeda pandangan dengan orang lain, tapi mestinya kita harus juga bisa bergaul dengan siapapun, bisa ngobrol dengan siapapun, bisa berdiskusi dengan siapapun, saudara, ya. Dan Paulus menunjukkan itu, ya. Tikikus, ya, ayat 8. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Jadi rupanya surat ini dituliskan Paulus kepada jemaat di Kolose karena jemaat Kolose ini ya mungkin khawatir juga dengan hidupnya Rasul ini atau Paulus yang sedang terpenjara ini. Karena mencintai, khawatir, maka tulis surat sampai di Paulus. Paulus akhirnya membalas surat itu dengan mengirim Tikikus supaya Tikikus menceritakan tentang hal ihwal itu, apa saja yang dialami Paulus dan timnya yang ada di penjara itu, ya. Supaya ya jemaat Kolose, jemaat yang kuat kembali dan akhirnya terhibur karena kekhawatiran mereka terhadap rasul atau hamba Tuhan yang mereka hormati ini tidak seperti ekspektasi mereka. Mereka terlalu mungkin lebay gitu, ya. Paulus memang orang yang meskipun menghadapi situasi yang nggak enak gitu, yang berat, tapi dengan ciri khas dia selalu mengucap syukur dalam segala hal, ya yang berat itu menjadi ringan. Ya. Jadi ketika kita hidup dengan ucapan syukur, ya kekhawatiran mungkin ada saja, ya namanya manusia hidup di bumi ini, kekhawatiran ada saja, tapi di bawah santai gitu. Kenapa ya? Karena tadi hidup mengucap syukur dan percaya bahwa rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Ya gitu ya Bapak Ibu, ya. Dan ini yang dilakukan Paulus untuk menghibur hati jemaat Kolose yang khawatir padanya, ya, ayat 9. Ia kusuruh bersama dengan Onesimus. Nah, ada Onesimus di sini. Onesimus ini adalah hamba Tuhan yang bermasalah dengan Filemon, ya. Kita sudah bahas ini di tadarusan beberapa minggu yang lalu. Jadi rupanya Onesimus ini ketika dikirim, ya, besar kemungkinan ya untuk menjumpai Filemon dan kemudian menemani Tikikus di Kolose ini, ya besar kemungkinan ya rumahnya Filemon itu, jemaat yang beribadah di rumahnya Filemon ini ya jemaat yang berada di sebuah kota yang mungkin dekat dengan Kolose atau bahkan di Kolose itu sendiri. Sehingga Onesimus itu dikirim bebarengan menemani Tikikus untuk menyampaikan pesan atau surat kepada jemaat Kolose dan juga diutus oleh Paulus untuk berdamai atau meminta maaf atau minta blessing, minta berkat dari Filemon. Dulunya adalah tuan dari Onesimus, ya. Onesimus pernah berbuat jahat sama tuannya ini, kemudian bertobat dan Paulus kirim surat buat Filemon agar Filemon membuka hatinya, memaafkan Onesimus, menerima Onesimus. Dulu mungkin menyakitkan, tapi terima dia sebagai rekan sekerja karena sudah bertobat. Karena kata Paulus, kalau kita ingat tadarusan di kitab Filemon, pelayanan Onesimus penting bagi Paulus dan akhirnya memang diperdamaikan mereka. Jadi Onesimus disebutkan di ayat 9 ini. Saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Ya, jadi memang besar kemungkinan jemaat Filemon itu adalah jemaat yang ada orang Kristen yang tinggal di sekitar kota Kolose, ya. Ya, tempat surat ini diberikan, ya. Oke, ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, keponakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi rupanya di surat ini juga, selain tadi Tikikus, Onesimus yang menemani Paulus di penjara, sehingga akhirnya bisa diutus oleh Paulus untuk ke Kolose, Paulus juga dalam konteks cerita ini ditemani oleh Aristarkus dan Markus, keponakan dari Barnabas. Ya, kita tahu di Kisah Rasul, Markus itu sempat menjadi biang percekcokan, biang masalah yang membuat kongsi atau pelayanan bersama antara Paulus dan Barnabas akhirnya berpisah, ya. Seolah-olah Markus ini biang keroknya. Akhirnya Markus itu menemani pamannya Barnabas melayani di Siprus dan Paulus dengan Silas dalam perjalanan misi yang berikutnya mengelilingi Asia Kecil. Ini yang menariknya, ya. Saya sudah singgung juga dalam tadarusan beberapa waktu yang lalu. Meskipun Markus ini tadinya disebelin sama Paulus karena mundur dari pelayanan, ya,
Tapi akhirnya di kemudian hari Paulus memaafkan Markus dan bisa jadi Markus juga meminta maaf atas kesalahpahaman di masa lalu, sehingga akhirnya mereka bisa berdamai dan akhirnya menjadi teman pelayanan. Jadi Markus ini bukan saja keponakan Barnabas, bukan saja juga menjadi juru tulisnya dari Petrus, tapi Markus ini juga menemani Paulus ya di penjara itu di Roma itu. Jadi ya ini kita tergantung melihatnya dari kacamata mana. Kalau dilihat dari kacamata Paulus, ya Paulus ini artinya orang yang tidak mendendam, meskipun di masa lalu dia marah dengan Markus. Mungkin juga dia sempat kesel karena persahabatannya dalam pelayanan dengan Barnabas akhirnya berpisah gitu ya. Tapi sisi yang lain, Paulus kita tahu akhirnya berbesar hati untuk melupakan yang lalu dan dia lihat Markus sudah berubah dan Markus penting buat dia dan akhirnya ya menjadi rekan sekerja ya bersama-sama ya. Dan saya lebih apresiasi kepada Markus tentunya ya, dia tahu bahwa pamannya dan Rasul Paulus ini agak sedikit bersih tegang itu kan karena dia. Pamannya berpisah pelayanan dengan Rasul Paulus kan karena dia. Cerita ini tentu ada sampai juga ke sidang orang-orang kudus atau rasul-rasul di Yerusalem, ceritanya perpisahan antara Barnabas dengan Paulus ini pasti sampai. Jadi ketika Markus kembali ke Yerusalem ke rumahnya ya tentu jadi bahan pergunjingan juga ya. Tapi ya tadi Markus ini akhirnya bertobat, Markus ini akhirnya sadar kesalahan dia. Dia mungkin juga akhirnya meminta maaf pada pamannya Barnabas karena akhirnya berpisah dengan sahabatnya Paulus. Dan meskipun Markus ini akhirnya juga menemani Petrus, tapi ketika ada kesempatan Markus mau mengunjungi Paulus, karena nggak mungkin Paulus yang mengunjungi Markus. Ya pasti Markus yang mencari tahu Paulus di mana. Ketika tahu Paulus sedang di penjara, Markus ini yang mungkin dekat situ atau sengaja menuju ke Paulus untuk menemani Paulus karena dia sadar dia pernah salah dan pelayanan Rasul Paulus ini berdampak luar biasa pada gereja mula-mula dan dia ingin memulihkan ya masa lalu yang jelek dengan Paulus ini dengan sesuatu yang baik dan dia merendahkan diri meminta maaf dan terjadi pemulihan yang luar biasa. Jadi kalau bagi saya menanggapi kisah ini ya perpisahan, perdebatan, persengketaan, perselisihan, perpisahan ya mungkin saja terjadi. Salah paham mungkin saja terjadi di antara kita, saudara dengan orang lain, saudara mungkin dengan saya, suami istri, orang tua anak, siapapun kita di masa lalu ya. Tapi ya sudahlah gitu loh ya. Masa kita terus pendam amarah sampai matahari terbenam beribu-ribu kali. Masa sudah ribuan purnama kita masih terus juga bermusuhan dengan orang-orang itu gitu ya. Jadi ya masa lalu kita terluka, ya sudahlah itu masa lalu, pengalaman juga. Karena biar bagaimanapun saya percaya sakitmu di masa lalu karena dilukai orang lain itu atau orang tertentu itu akan membuat kita semakin dewasa juga kan. Ya kita akhirnya lebih bijaksana. Kita ketika sudah kepala dingin pasti akan tahu juga salahnya bukan tentu semata-mata 100%, 100% ke orang itu, tapi juga ada andil kita. Sehingga akhirnya kita memperbaiki diri, ketemu orang lain, kita akhirnya semakin jadi bijak, semakin lebih baik, kan begitu. Ya, jadi ya bagi saya mah yang buruk di masa lalu, yang baik di masa lalu itu pasti membentuk kita hari ini. Ya. Jadi kalau sudah dengan kesadaran itu ya kita bersyukur atas masa lalu kita, entah itu baik, entah itu buruk. Ya, karena tadi ya kita ada sekarang ini tidak lepas dari bagaimana kita melewati masa lalu itu, kan begitu saudara. Ya, jadi akhirnya berdamailah mereka berdua antara Markus dan Paulus dan ini luar biasa. Ya, dan ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, ada lagi orang berikutnya yang namanya Justus juga sebenarnya bernama Yesus. Mungkin karena namanya Yesua, Yesus, sama dengan Tuhan, sehingga rasul-rasul akhirnya memberi nama lain kepada Yesus ini, supaya membedakan antara Yesus Tuhan mereka dengan Yesus yang namanya kemudian diberi nama lain Justus ini. Ya, jadi saya sudah bilang berkali-kali, nama Yesua, Yosua, Yesu itu adalah nama yang familiar, nama yang biasa lah ya, dimiliki oleh orang-orang Israel. Itu kan doa orang tua kalau ngasih nama anak Yesus kan akhirnya sebenarnya berdoa bahwa anak ini akan menjadi penolong, ya juru selamat atau apa penebus. Ya itu kan boleh saja ya mendoakan yang terbaik buat anak supaya anak ini jadi berkat bagi orang banyak. Jadi nama Yesus atau Yesua atau Yosua itu banyak sekali. Di Alkitab aja ada beberapa orang yang bernama Yosua atau Yehosua. Itu kan saudara ya, di Perjanjian Lama kita bisa temukan beberapa nama itu jelas sekali.
Ya, seperti nama Budi, nama Anto, nama Agus di dalam konteks Indonesia. Tapi ketika akhirnya orang Kristen mengimani Yesus, Yesua, itu bukan sekedar guru mereka, tapi Tuhan mereka. Akhirnya orang-orang yang kemudian dilahirkan dengan nama Yosua atau Yesua atau Yesu itu, mungkin akhirnya untuk membedakan oleh rasul-rasul atau oleh tua-tua diberikan nama lain. Ya sebagai, ya supaya ya menghormatilah Yesus yang mereka sembah sebagai Tuhan ini. Itu ya mungkin juga di Indonesia ini, orang Kristen di Indonesia tidak ada yang memberikan nama anaknya Yesus, ya. Bahkan gereja yang ketika membaptis orang terus memberikan nama baptis, nggak ada gereja yang berani memberikan nama baptis kepada laki-laki yang dibaptisnya dengan nama baptis Yesus. Ya, karena penghormatan kepada Tuhan kita itu. Seolah-olah ya kita ya Yesus cuma satu, jadi kita nggak pernah ketemu Yesus yang lain-lainnya. Ya, ini beda budaya dengan budaya misalnya di Amerika Latin, ya, pemain bola dari Amerika Latin, dari Brasil, Argentina, Kolombia, ya, negara-negara yang memang kuat di olahraga bola ini kan kita sering mendengarkan nama mereka, ada namanya Yesus, dan lain sebagainya. The Jesu, ya. Jadi memang budaya berbeda. Kalau budaya kita mungkin karena sama-sama timur, sama dengan budaya di Israel sana, ya lebih pakewuh, lebih sungkan begitu. Ya, meskipun nama lahir, nama yang diberikan orang tua atau orang tuanya memberi nama, mestinya mungkin belum Kristen gitu ya. Tapi ya ketika menjadi seorang Kristen dan Tuhannya adalah Yesus, doa dalam nama Yesus, mereka akhirnya menyadari dan ya merubah nama mereka atau dirubah nama mereka oleh para rasul atau orang yang dituakan dalam iman gitu ya. Ada Justus yang juga menemani Paulus. Artinya Paulus ditemani oleh orang-orang. Itu kenapa saya berani yakin Paulus memang bukan di penjara benar-benar di sel begitu ya. Dia di tahanan kota. Jadi di rumah begitu boleh dikunjungi, tapi dia mungkin tidak boleh keluar rumah atau tidak boleh keluar kota. Tapi bisa berinteraksi. Maka ada orang yang menemani dia di rumah ketika dia ditahan itu ya. Lanjut ya. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat dan yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Jadi dari semua nama yang disebutkan tadi ya hanya mereka bertiga. Siapa mereka bertiga? Yakni Justus, kemudian Markus dan Aristarkus. Sedangkan yang lainnya Onesimus gitu ya. Yang lainnya Tikhikus itu besar kemungkinan bukan orang Yahudi, tapi orang Yunani, orang tidak bersunat yang kemudian menjadi seorang Yahudi, yang menjadi seorang Kristen ya. Maafkan saya, bukan Yahudi, menjadi Kristen dari orang yang tidak bersunat, maka mereka tidak disunat. Tapi Markus, Justus, Aristarkus, ini kalau kita lihat ayat yang ke-11 ya, itu mereka ini adalah orang Kristen dari kelompok Yahudi sebelumnya. Jadi sejak kecil di hari ke-8 semua laki-laki Yahudi sudah dikitan ya. Tapi selebihnya tadi ya, Onesimus, Tikhikus itu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Orang yang bukan Kristen dari kelompok Yahudi, tapi Kristen dari Yunani mungkin, dari orang-orang kafir mungkin, yang akhirnya percaya kepada Yesus gitu ya. Jadi dalam pelayanannya Paulus ini sudah majemuk, saudara. Dan pembelajaran juga buat kita untuk ketika membangun komunitas pelayanan juga kita harus ya majemuk gitu ya. Ya kalau bagi saya ya, kalau saya ya lepas saudara sepakat atau tidak sepakat gitu ya. Ya kita tidak bolehlah gitu melayani hanya bersama-sama misalnya orang-orang yang sesuku kita, satu ras dengan kita. Tapi kita coba menjangkau banyak orang supaya tim kita itu ya Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda suku, tapi ya melayani bersama-sama. Jadi kita belajar dari pelayanan Paulus bahwa ada orang-orang Kristen yang dari kelompok bersunat, ada orang-orang Kristen yang dari kelompok tidak bersunat, yang sama-sama melayani bersama Paulus. Paulus sebagai pemimpin mereka menerima mereka semua tanpa membedakan. Karena kalau kita baca tadi ayat di atasnya, semua dikasih tanggung jawab, semua dikasih pelayanan yang sama dengan tujuan yang tertentu, gitu ya. Dan ini yang luar biasa. Ya, dikatakan mereka penghibur bagi Paulus ya, ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ada lagi muncul nama Epafras. Nah, Epafras di sini ya kalau ayat 11 itu menjadi referensi juga berarti bukan orang Kristen yang dari kelompok bersunat. Berarti dari kelompok lain, dari bangsa yang di luar Yahudi yang menjadi Kristen.
ya. Tapi dia menjadi seorang Kristen yang bagi Paulus itu luar biasa, yang bergumul, yang selalu punya waktu untuk dalam doanya berdoa bagi jemaat di Kolose, ya, supaya jemaat Kolose semakin kuat dan lain sebagainya, ya. Ayat 13. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, tentang Epafras ini, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang ada di Laodikia dan Hierapolis, ya. Salam kepadamu dari tabib Lukas. Ada tabib Lukas juga, penulis dari Injil Lukas dan juga penulis dari Kisah Para Rasul, yang rupanya dalam konteks ketika Paulus nulis surat kepada Kolose ini, dia juga ada bersama dengan Paulus di pemenjaraannya itu, di tahanan rumah atau tahanan kotanya itu. Jadi bisa dibayangin Bapak Ibu, di rumah itu ketika Paulus sedang naik banding dan kasusnya belum putus dari Kaisar Roma, ya, Paulus ditemani, ya, sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, cuman dia jauh saja, tidak bisa kemana-mana gitu. Makanya dia hanya bersurat saja, berkorespondensi saja. Dia tidak lagi bisa mengunjungi jemaat di Kolose, di Filipi, di Korintus, di Tesalonika, dan lain sebagainya, ya. Kota-kota itu semuanya dulunya sudah pernah dikunjungi, ya. Tapi ketika dia akhirnya ada kasus, dia naik banding, ya, mereka ini hanya berkorespondensi, ya. Nah, ya, ini ya hebatnya Paulus, ya, dalam kondisi yang kayak gini dia tidak putus asa, dia terus bisa jadi berkat. Ya, siapa sangka tulisan-tulisan dia untuk menguatkan beberapa jemaat, beberapa hamba Tuhan itu akhirnya pertinggalnya masih kita bisa temukan yang hidup 2000-an tahun setelah masa Paulus ini. Jadi Tuhan bisa pakai sedemikian rupa. Ini kan tulisan tangan biasa, hanya surat menyurat biasa saja. Tapi karena Paulus memang orang yang diurapi Tuhan, tulisan suratnya ini yang mengandung kebenaran, dan akhirnya kita bisa menemukan prinsip-prinsip Kristen itu dari tulisan-tulisannya Paulus, dari buah pemikirannya Paulus. Ya, dari bagaimana kita bersikap, kita bisa belajar di Paulus dengan pengalamannya yang sekudang itu. Ya. Ada tabib Lukas yang menemani, ya, maka Paulus memberikan salam, ya. Juga dari Demas, ya. Jadi ada nama Demas di sini, dan Demas apa nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di kitab Wahyu yang sudah kita bahas itu, ya. Jadi saya tidak mau lanjut, tapi Demas di saat ini ketika surat ini ditulis, ya, masih dalam pelayanan yang bersama Paulus, ya. Ayat 15. Sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, ya. Kolose dan Laodikia, ya, rupanya bukan saja berbeda kota, tapi jemaat-jemaat ini saling bersahabat gitu, ya. Ya, sehingga mungkin sering tukar mimbar kah, mungkin saling mengunjungi kah, ya. Lepas dari perbedaan posisi kota mereka, tapi dengan Paulus ketika nulis surat kepada Kolose dan menitipkan salam kepada jemaat di Laodikia, di atas di ayat 13 ada Hierapolis juga, maka artinya ada kedekatan emosional, ya, antara jemaat Kristen di Kolose dengan di Laodikia dan Hierapolis. Juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Jadi ada nama Nimfa disebutkan, ya, yang mirip dengan Filemon, yang melayani Tuhan dan menjadi gembala, dan rumahnya dibuka untuk menjadi gereja gitu kurang lebih, ya. Sehingga ada jemaat-jemaat Kristen yang beribadah kepada Tuhan Yesus di rumahnya Nimfa ini, ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Nah, jadi rupanya, ya, karena dekat tadi, maka Paulus berkata, ini suratku untuk kamu, ya. Nanti kalau kamu sudah baca, sudah digandakan, sudah dipahami, ya, kasih tahu juga kepada jemaat di Laodikia, ya, supaya jemaat Laodikia juga tahu apa yang kutuliskan untuk kamu. Dengan kalimat di ayat yang ke-16, kita juga tahu ternyata ada surat juga dari Paulus kepada jemaat di Laodikia. Tapi problemnya kan kita tidak temukan di perjanjian baru kita. Nggak ada gitu surat Paulus kepada jemaat di Laodikia. Kita tahu Laodikia itu, ya, selain dari ayat ini, juga itu menjadi bagian dari 7 wahyu kepada 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ya. Ada jemaat Laodikia. Nah, tapi dari sini kita akhirnya menemukan bahwa Paulus itu ternyata bukan cuma nulis surat yang pertinggalnya atau kota-kotanya kita bisa temukan di dalam perjanjian baru. Ada banyak kota, ada banyak jemaat di luar kitab-kitab yang kita bisa baca, temukan di perjanjian baru, yang rupanya juga Paulus berkorespondensi dengannya. Salah satunya yang jelas adalah jemaat Laodikia ini. Paulus nulis surat kepada jemaat Laodikia,
juga meminta kepada jemaat Kolose untuk surat yang kepada Kolose ini diberikan kepada Laodikia, dan surat yang kutulis untuk Laodikia kalian juga harus paham, kalian juga harus baca. Jadi saling tukar-tukar surat gitu ya, saudara ya. Dan surat Laodikia ya kita tidak ketemu ya di Alkitab kita, di Perjanjian Baru kita nggak ada ya. Jadi ya ini apa ya, hak prerogatifnya Tuhan lah ya. Apakah surat Paulus kepada jemaat Laodikia itu tidak penting? Ya, kita tidak bisa bilang begitu, tapi faktanya hilang. Tuhan izinkan itu hilang. Atau bisa jadi memang surat di Laodikia itu ya mirip dengan jemaat di Kolose gitu ya. Sehingga ya mungkin di kemahatauannya Tuhan, di kebaikannya Tuhan, di kemurahannya Tuhan, Tuhan bilang ya sudah, surat Kolose aja yang terus pertinggalnya tetap abadi gitu ya. Dan ya kita nggak tahu lah, kita nanti bisa tanya aja ya kalau kita ketemu Paulus apa yang dibicarakan di suratnya kepada jemaat di Laodikia itu. Ayat 17 ya. Dan sampaikan kepada Arkipus. Ya, siapa Arkipus ini? Ya berarti orang yang ada di wilayah Kolose, kurang lebih hamba Tuhan yang melayani di Kolose. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Ya. Jadi ada pesan kepada jemaat Kolose untuk sampaikan kepada Arkipus supaya Arkipus itu terus menjalankan sepenuhnya pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada dirinya. Ya. Jadi Arkipus ini rupanya mungkin gembala juga atau penatua juga atau panitera juga, atau pokoknya orang-orang yang memang dianggap tua-tua di gereja Kolose. Sehingga Paulus penting untuk meminta jemaat Kolose menyampaikan kepada Arkipus untuk terus setia dalam pelayanannya ya. Lanjut ayat berikutnya ya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Dan ayat ini mengakhiri tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, menariknya jemaat Kolose ini, atau surat Paulus kepada jemaat Kolose ini ditulis Paulus dengan tangannya sendiri ya. Jadi ditulis langsung, tidak pakai juru tulis, tidak pakai orang ketiga gitu ya. Paulus langsung menulis suratnya dengan tangannya sendiri untuk jemaat Kolose ya. Jadi ada lebih spesial, intimate gitu ya. Ya kita nggak tahu apakah ada relasi yang lebih dalam gitu ya antara Paulus dengan Kolose jika dibandingkan misalnya dengan Filipi gitu ya. Ya kita tidak bisa tahu pasti, kita hanya mendebak-debak saja. Atau mungkin saja ketika surat Kolose ini sampai kepada Paulus, surat pertama dari jemaat Kolose sampai ke Paulus dan Paulus ingin menuliskannya, dan kemudian kita tahu pertinggalnya ini, ya Paulus lagi tidak terlalu padat jam pelayanannya sehingga ada waktu untuk menuliskan dengan tangannya sendiri. Kita hanya bisa menerka-nerka saja. Tapi yang pastinya kalau kita baca di ayat 18 ini, Paulus sendiri yang menulis surat itu, tidak pakai juru tulis. Saudara kekasih Tuhan, jadi kalau kita baca surat-surat Paulus terutama di Kolose ini, kita akhirnya bisa mengerti bagaimana Paulus memang perhatian sekali kepada jemaat-jemaat Kristen di kota-kota yang dulu pernah dia layani ya. Besar kemungkinan jemaat Kolose adalah jemaat yang juga founding father-nya atau pendirinya adalah Paulus ya. Meskipun mungkin sudah ada orang Kristen ketika Paulus ke sana, yakni orang-orang Kristen yang dari Pentakosta itu kembali ke kotanya mereka masing-masing. Tapi kan mereka baru menjadi Kristen tapi belum punya guru gitu. Dan rasul-rasul semuanya kan masih kumpul di Yerusalem. Sehingga ketika Paulus sampai di Kolose, nah mereka akhirnya menemukan ya pertumbuhan iman mereka benar-benar bangkit karena ada guru yang ada rasul yang ada dengan kewibawaan rohaninya yang mengajarkan iman kepada Yesus kepada jemaat di Kolose. Jadi ada hubungan yang luar biasa. Dan Paulus meskipun sudah lama meninggalkan mereka, tapi perhatiannya tetap ada dengan paling tidak memberikan surat. Kalau mereka berkirim surat bertanya tentang satu kasus teologia, satu kasus masalah yang harus dipecahkan, ya Paulus memberikan jawaban yang dia tahu. Dan saya percaya di luar sana ada banyak tulisan Paulus yang tidak tersimpan atau tidak terdeteksi gitu ya, hilang begitu saja. Ya, dengan style gaya Paulus ini ya kita tahu ya besar kemungkinan kalau Bapak Ibu sudah membaca Kisah Rasul ada perjalanan misinya yang pertama, yang kedua, ketiga. Kalau dengan tipikalnya dia ini mestinya setiap kota yang dia kunjungi dalam perjalanan misi yang pertama, kedua, ketiga itu pasti ya dia menjalin hubungannya dengan jemaat yang ditinggalkan itu dengan
berkorespondensi. Tapi faktanya ya hanya beberapa surat saja yang masih tersisa, yang masih bisa kita temukan dan akhirnya terkanon, ya. Jadi akhirnya kita bisa menemukannya, bisa membacanya. Tapi di luar sana banyak sekali, ya. Karena Rasul ini memang aktif sekali. Hari-hari ini mungkin ya kalau saya tafsirkan ya kalau Bapak Ibu memang mau pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang, ya coba pelayanan kita di-upload gitu ya di sosial media masing-masing. Ya, pelayanan secara digital ini bagi saya akan everlasting gitu ya. Bukan saja akan jadi berkat buat jemaat kita, tapi juga jadi berkat buat banyak orang di luar sana. Ya, jadi sama-sama ya Bapak Ibu belajar dari Kolose, kita saling support. Jemaat Kolose mensupport Paulus dan pelayanannya, ya, mendukung secara doa, materi juga, ya. Paulus terus menjadi gembala yang baik dengan mendoakan mereka, menjawab setiap pertanyaan yang mereka tanyakan, dan juga mendoakan jemaat di Kolose, ya, dan terus membimbing lewat orang-orang yang dikirimkannya supaya jemaat Kolose semakin bertumbuh imannya, ya. Dan kita sudah selesaikan di hari Minggu ini, semoga jadi berkat buat semuanya. Dan saya berharap kita bisa mendapatkan hikmah, marifat ya dari apa yang kita sudah baca sepanjang tadarusan Alkitab, khususnya surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Haleluya. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, saya selesaikan akhirnya dalam kurun waktu 30-an menit ya. Saya nggak menghabiskan waktu yang panjang di hari Minggu ini. Semoga saudara diberkati dan minggu depan kita akan masuk dalam kitab yang baru ya. Semoga nanti kitab-kitab baru yang kita baca, kita renungkan jadi berkat buat semuanya. Tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah selesaikan tadarusan Alkitab surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Pakailah kami sesuka-sukamu Tuhan. Dan izinkan kami bisa melayani-Mu lebih baik lagi di kemudian hari. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Selamat hari Minggu. Doa saya sepanjang minggu ke depan, menjelang minggu mendekati perayaan Natal kita, semua kita diberkati. Selamat malam, God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.